innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an zikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Ya kan? Tentu karena bapaknya tadi sholat, tentu bapaknya juga menurut pengakuan juga ngaku sebagai orang yang beriman. Maka perlu memperhatikan ayat ini, karena ayat ini khusus Allah tujukan pada hamba-hambanya yang telah mengaku beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Ayat ini tidak ditujukan kepada segenap manusia, namun kepada manusia-manusia yang telah ngaku beriman kepada Allah. Maka ayat ini ditujukan khusus. Ini sebagai bentuk kasih sayang Allah pada hamba-hambanya yang telah beriman. Oleh karena itu, biar iman tidak hanya sebatas pengakuan di lisan, tidak hanya sebatas kata-kata yang membasahi lisan, maka perlu dibuktikan iman kita, pengakuan iman kita. Dengan apa? Dengan cara mengikuti perintah Allah, perintah Rasul, menjauhi larangan Allah, larangan Rasul. Oleh karenanya, Abdullah bin Mas'ud, dan ini sudah sering kita ungkap, kita jelaskan. Beliau ketika mendapati ayat Allah yang menggunakan seruan ya ayyuhalladzina amanu, Abdullah bin Mas'ud dengan tegas mengatakan, idza sami'tallah yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'i laha sam'aka. Jika kamu itu ngaku iman, kalau kamu mendengar Allah menyeru atau berfirman dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, rungokno gitu loh. Fa'ar'ilaha sam'aka, pasang pendengaranmu baik-baik. Supaya apa? Supaya paham. Karena Allah sedang memanggilmu, Allah sedang menyapamu. Ayatnya tidak Allah tujukan kepada semua manusia, namun khusus kepada hambanya yang telah ngaku beriman. Kenapa demikian? Karena biasanya sesudah seruan itu akan ada perintah kebaikan dan yang kamu diperintahkan untuk mengerjakan. Atau sesudah itu akan ada keburukan, larangan yang kamu dilarang untuk mengerjakan. Nah, ini seruannya ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru, sesungguhnya minum khamr, kemudian berjudi, wal ansab, berkorban untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah, rijsum min amali syaitan, satu perbuatan-perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Kemudian ada perintah fajtanibuhu la'allakum tuflihun, jauhi semua bentuk perbuatan-perbuatan itu kalau kamu ingin mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kemenangan dunia akhirat. Maka jauhi
perbuatan-perbuatan tersebut, entah minum khamr, judi, mengundi nasib dengan anak panah, atau berkorban untuk berhala. Semua hal itu perbuatan setan. Jauhi semuanya kalau kamu ingin beruntung, selamat dunia dan akhirat. Mengapa demikian? Karena dalam judi, dalam khamar, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fa hal antum muntahun. Karena setan itu pada hakikatnya hendak menimbulkan permusuhan di antara kamu dan kebencian di antara kamu dalam khamar dan judi. Maka berapa banyak orang yang meminum khamar, kemudian orang yang berjudi, timbullah kebencian dan permusuhan di antara mereka. Tidak sedikit ketika berjudi satu kalangan atau minum khamar satu kalangan, awalnya akrab, tiba-tiba di tengah jalan jadi berkelahi. Yang kalah habis-habisan sampai sertifikat rumah hilang. Kemudian terjadi permusuhan, perselisihan, kebencian. Berapa banyak orang yang awalnya punya, kemudian dengan judi menjadi tidak punya. Merugikan orang banyak. Kewajibannya terhadap keluarga tidak terpenuhi gara-gara kalah judi. Memberi makan keluarganya dengan hasil haram, yaitu hasil judi. Satu kedzaliman demi kedzaliman terus diperturutkan, terus dilakukan. Maka kalau ingin beruntung, tinggalkan. Karena judi selain akan menimbulkan kebencian, permusuhan, juga akan menghalangi orang-orang yang melakukan itu dari mengingat Allah. Dan juga dari mendirikan sholat. Mendirikan sholat bukan berarti hanya waktunya, hanya rutinitasnya saja. Fungsi sholatnya tidak tegak berdiri. Kalau sudah tahu demikian, kenapa tidak berhenti? Katanya ingin mendapatkan keuntungan dunia akhirat. Katanya ingin mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan dunia akhirat. Katanya ingin masuk surga. Bahkan inginnya masuk surga Firdaus bersama para nabi, para rasul, dan lain sebagainya. Namun kenapa? Hobi jelas-jelas perbuatan setan kok masih diuri-uri. Masih dilakukan setiap hari. Nah, mumpung nyawa belum dikerongkongan, terus diberikan nasihat-nasihat, baik oleh putranya sendiri, anaknya sendiri, atau minta tolong kepada orang lain yang sekiranya didengarkan oleh bapak. Kita kasihan. Hatinya untuk menerima hidayah kebenaran dari Allah, sehingga berhenti dari judi togelnya dan betul-betul taubat kepada Allah, taubatan nasuha, dengan memperbanyak amal baik sebaik dan sebanyak mungkin. Jangan pernah putus asa. Kalau putus asa, siapa yang akan nasihati nanti? Oke, dari cukup. Baik, Bapak Ibu, saudara dan saudari, mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.